Beliau seorang wali kutub. Seorang wali kutub. Ya, ada yang bilang kurang lebih 30 tahun atau 40 tahun memegang makom kutub. Luar biasa. Sudah lebih teman-teman, 30 sampai 40 tahun makam dia adalah wali kutub, yakni tingkatan wali yang paling tinggi derajatnya menurut mereka. Ya, beliau uzlahnya itu yang masyhur 15 tahun. 15 Ada tahun. yang bilang lebih dari 15 tahun. Cuma yang masyhur 15 tahun. Itu uzlah khalwah. Tidak menemui manusia, tidak menemui siapapun, meneng ning kamar, cuma ke kamar mandi, sholat, ibadah, tidak keluar, itu selama 15 tahun yang masyhur. Selama 15 tahun teman-teman tidak berjumpa dengan manusia sama sekali, hanya berdiam diri di rumah, tidak keluar rumah, tidak sholat berjemaah, tidak sholat Jumat. Luar biasa wali kutub satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mansya Al-Fatih. Diceritakan teman-teman di awal video tadi, ada seorang wali teman-teman, bahkan tidak tanggung-tanggung, walinya adalah wali kutub teman-teman, tingkatan wali yang paling tinggi di hadapan Allah. Menurut mereka, diceritakan wali ini teman-teman, dia tidak keluar rumah selama 15 tahun. Uslah atau mengurung dirinya di dalam rumahnya, tidak berjumpa dengan manusia, tidak sholat berjamaah ke masjid, tidak sholat Jumat berjamaah. Na'udzubillah. Diceritakan teman-teman, wali ini hanya menyebutkan dirinya beribadah di dalam rumah sendirian. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang wali, jangan kita terkesima dengan kisah-kisah karomah-karomah mereka. Ada yang menceritakan walinya bisa terbang ke langit, bisa berjalan di atas air. Tetapi teman-teman, kita harus timbang bagaimana wali ini mentaati Allah dan Rasulnya. Sangat mustahil sekali teman-teman, jika ada seorang wali meninggalkan sholat berjemaah di masjid, apalagi meninggalkan sholat Jumat berjemaah teman-teman. Jika benar-benar dia adalah seorang wali teman-teman. Nah di sini teman-teman, di video ini dijelaskan ada seorang wali yang makamnya sudah menjabat menjadi wali kutub selama 30 sampai 40 tahun. Dan selama 15 tahun, wali ini tidak keluar rumah, teman-teman. Tidak berjumpa dengan manusia, tidak bergaul, tidak berinteraksi, dan juga tidak melakukan sholat berjemaah di masjid. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita simak videonya. Beliau seorang wali kutub. Ya, ada yang bilang kurang lebih 30 tahun atau 40 tahun memegang makom kutub. Saya nggak tahu teman-teman, Habib ini siapa, tetapi Habib ini menceritakan teman-teman, ada seorang wali yang sudah menjabat makom 30 sampai 40 tahun sebagai khutub teman-teman. Sebagai wali yang paling tinggi tingkatannya. Ya, beliau uzlahnya itu yang masyhur 15 tahun. 15 ada yang tahun. bilang lebih dari 15 tahun. Cuma yang masyhur 15 tahun. Itu uzlah khalwah. Tidak menemui manusia, tidak menemui siapapun, meneng ning kamar, cuma ke kamar mandi, sholat, ibadah, tidak keluar, itu selama 15 tahun yang masyhur. Tuh, tidak keluar rumah teman-teman. Hanya berkurung diri di dalam rumahnya. Melaksanakan sholat, ibadah, menyebutkan dirinya di dalam rumah. Padahal teman-teman, kalau seorang wali ini tentu saja dia akan bergaul dengan manusia. Pasti saja ada keperluan dari umat-umat terhadap dirinya. Mungkin nasihat-nasihat yang harus dia sampaikan kepada umat, berdakwah kepada umat, dan apalagi teman-teman, meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Selama 15 tahun, mengurung dirinya di dalam rumah, tentu saja dia tidak sholat berjamaah di masjid. Tentu saja dia meninggalkan sholat berjamaah pada hari Jumat. Apakah ini benar-benar waliullah? Ya, jadi makom kutbiyahnya itu sudah mujma' alaih. Mujma' alaih. Waduh. Kutubnya itu kutub yang mujma' alaih, disepakati oleh semua wali. Waduh. Tidak ada satupun yang menyangkal beliau itu wali kutub. Melihat seorang wali bukan dari karomah yang dia tampakkan ataupun yang diceritakan oleh orang-orang yang menyebut dirinya wali. Jangan kita nilai wali ini bisa terbang ke langit,
Jangan kita lihat wali ini bisa berjalan di atas air. Jangan kita lihat wali ini bisa membelah dirinya menjadi 7. Karena syaitan pun juga bisa melakukan hal seperti ini, teman-teman. Tetapi kita melihat waliullah ini bagaimana dia mentaati syariat di dalam agama ini. Bukan dengan terbang ke langit, teman-teman. Bukan dengan membelah dirinya menjadi 7. Kan banyak sekarang tersebar kisah-kisah dongeng, kisah-kisah kurafat, kisah seorang wali yang bisa membelah dirinya menjadi 7. Tetapi tentang perkara syariat, dia abaikan, teman-teman. Nah, apalagi di dalam kisah ini diceritakan selama 15 tahun dia mengurung dirinya di dalam kamar, teman-teman. Tidak sholat berjamaah, apalagi juga meninggalkan sholat berjamaah pada hari Jumat. Hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita tentang wajibnya sholat Jumat bagi orang yang tidak punya udzur, terutama laki-laki. Karena Nabi SAW ikutkan dengan ancaman, dibakar rumahnya. Ya, kalau seandainya dia tidak hadir, tidak ada udzurnya. Hanya karena sibuk main game, hanya karena sibuk ngobrol sama temannya, hanya karena sibuk mengejar makan siang di kantor, lalu kehilangan Jumat. Ini a'udzubillah, sebuah kelalaian yang luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang setelahnya, riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul juma'at aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum yang suka meninggalkan Jumat berhenti meninggalkan perbuatan tersebut. Jika tidak, niscaya Allah akan menutup hati mereka. Kemudian mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Kata para ulama hadis, maksudnya lalai adalah dia akan jadi malas melakukan ibadah semuanya. Tolak ukurnya di Jumat. Nah, jelas sekali, teman-teman. Tolak ukurnya pada hari Jumat. Bagaimana mungkin seorang waliullah meninggalkan sholat Jumat berjamaah, teman-teman? Begitu juga dengan sholat 5 waktu, teman-teman. Sholat 5 waktu, apalagi dia dikatakan tadi adalah seorang wali khutub. Mustahil seorang waliullah, apalagi tingkatnya wali khutub, tidak mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Na'udzubillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, man sami'an nida'a falam yujib fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Nah, kecuali kalau ada uzur, sahabatku semua. Jadi, Habib tadi yang dikatakan wali khutub tadi, uzurnya apa? Apa uzurnya? Tidak ada uzur, teman-teman. Diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Asbaq dalam kitabnya, Ibnu Majah juga menyebutkan, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim berkata, sahih berdasarkan syarat keduanya. Maksudnya Ibnu Majah dan Ibnu Hibban rahimahumullah semuanya. Hadits ini teman-teman sekalian kelihatan secara zahirnya bahwasanya berisi sesuatu yang sangat tegas. Sangat tegas. Terutama bagi laki-laki pada saat mendengarkan azan maka dia harus menjawabnya, dan makna menjawab adalah mendatangi masjid untuk sholat. Mendatangi masjid. Karena kita sedang membahas untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ini tentu tidak terlepas daripada hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita bahas. Bagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami kalau seandainya ada orang yang tidak ikut berjamaah, nah kami bersangka buruk dengan dia di zaman Nabi SAW. Karena yang tidak datang sholat berjamaah, apalagi pada saat itu kita bahas tentang subuh dan isya, itu adalah orang-orang munafik. Kalau orang-orang beriman, mustahil mereka tinggalkan. Kecuali betul-betul ada udzur, sakit, dia betul-betul tertidur. Lalu, wali khutub tadi, apa uzurnya, sahabatku semua? Jika diceritakan di awal video tadi, teman-teman, wali khutub tadi, uzurnya karena menyibukkan dirinya beribadah di dalam rumah selama 15 tahun. Menyibukkan dirinya, mengurung dirinya di dalam rumah selama 15 tahun hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak bergaul dengan manusia, tidak mendatangi masjid, tidak sholat berjamaah ke masjid 5 waktu, teman-teman. Apalagi sholat Jum'ah, juga tidak sholat Jum'ah berjamaah, teman-teman. Kalau Anda masih ingat pernah Umar bin Khattab, di zaman beliau jadi khalifah, beliau sempat kehilangan seseorang, Sulaiman namanya. Sulaiman. Beliau pada saat mau ke pasar, meninjau pasar di pagi hari, lewat depan rumahnya Sulaiman, menemui ibunya Sulaiman. Lalu bertanya, kenapa Sulaiman aku tidak lihat hadir sholat subuh tadi? Ibunya mengatakan semalam suntuk dia tahajud. Masya Kemudian Allah. dia ketiduran, jadi nggak sempat ke masjid gitu. Kata Umar bin Khattab, aku sholat subuh berjamaah sekali saja. Lebih aku cinta daripada semalam suntuk aku sholat malam. Nah, dan saya sudah jelaskan teman-teman sekalian bagaimana sholat malam ibaratnya seperti ikan teri dibandingkan dengan sholat subuh yang ikan paus besar.
Nah itu wajib dan ini sunnah. Walaupun sholat malam punya keutamaan gitu. Jadi saking pentingnya yang menjaga sholat berjamaah itu. Sulaiman, teman-teman. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang pemuda yang bernama Sulaiman, ahli ibadah, teman-teman. Pada suatu hari, dia tidak hadir sholat berjamaah ketika waktu subuh, teman-teman. Langsung tuh ditanyain sama Khalifah Umar bin Khattab kepada ibunya. Kenapa Sulaiman tidak hadir sholat berjamaah pada subuh? Dijawab oleh ibunya, karena Sulaiman ini adalah ahli ibadah, menyibukkan dirinya sholat tahajud semalam suntuk, teman-teman. Sampai ketiduran. Sampai dia tidak menghadiri sholat berjamaah pada subuh, teman-teman. Dan Khalifah Umar bin Khattab menyatakan bahwa lebih aku sukai orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah daripada sholat tahajud sendirian di rumahnya. Jika kita bandingkan dengan kisah Habib tadi, teman-teman, sangat jauh sekali, sahabatku semua. Bagaimana mungkin seorang wali khutub, katanya tingkatan wali yang paling tinggi, tidak sholat berjamaah di masjid selama 15 tahun. Tidak sholat Jumat selama 15 tahun. Inilah anehnya mereka, teman-teman. Kadang-kadang mereka mengaku sebagai wali, tapi masih rokokan. Rokok ini hukumnya haram. Bagaimana mungkin wali melakukan perkara yang haram? Oh, dibantah tuh. Siapa bilang katanya rokok itu haram? Kata mereka. Rokok itu hukumnya makruh. Oke lah, sekarang makruh. Kita letakkan hukum rokok itu makruh. Mustahil bagi seorang waliullah melakukan perkara makruh, mendekati kepada perkara haram. Na'udzubillah. Okelah teman-teman semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Maisha Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.